Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Kembali lagi di Radio Ngoding. Radio Ngoding. Salah opening ya. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Kembali lagi ke agenda terakhir ya. Hari berkualitas. Di mana pada sore hari ini pembahasannya yang akan saya bahas adalah terkait interpersonal skill, di mana lebih spesifiknya akan membahas terkait teamwork dan collaboration. Nah, di sini role-nya ya seperti biasanya tuh saya main tembak kayak gitu untuk gimana nih kok di Javan mengimplementasikannya kayak gitu. Nah, kalau untuk sesi kali ini, saya pengen teman-teman yang ada di sini bisa konsen, bisa fokus. Jadi buat rekan-rekan yang memang disambi kerja ya bisa fokus dalam tanda kutip mendengarkan. Tapi jika teman-teman memang dikhususkan ke sini, ke agenda terakhir ini ya, saya minta teman-teman untuk ikut membaca, ikut memahami seperti itu. Karena nanti di akhir ada sesi diskusi di mana saya bakal minta pendapat untuk semuanya. Pendapat berarti ide, lebih ke ide, pendapat yang nantinya bakal diterapkan di Javan kayak gitu. Oke. Nah, di sini masih dalam definisi ya, teamwork and collaboration. Jadi secara efektif bekerja dan berkolaborasi dengan orang lain ke arah sasaran bersama ini tuh teamwork, kerjasama. Kemudian dihubungkan dengan tingkat partisipasi dan kontribusi terhadap kerja tim. Orang-orang yang berkompeten membina dan mempertahankan hubungan kerja yang kooperatif dengan orang lain. Kemudian tuh mereka menyelesaikan tugasnya dalam sebuah tim secara tepat waktu dan bertanggung jawab serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran tim. Ini definisi dari kerjasama dan juga berkolaborasi. Nah, dalam hal ini dari awal berarti sudah dijelaskan ya bahwasanya ya kerjasama dan kolaborasi itu pasti memiliki satu tujuan, di mana dalam satu tim itu sendiri yang terdiri dari beberapa orang itu diarahkan untuk satu tujuan yang sama seperti itu. Nah, karena mempunyai satu tujuan yang sama, maka dibentuklah tim, disatukan orang-orang di mana mencari ide, mencari gagasan untuk menyelesaikan tantangan untuk mencapai di satu tujuan akhir yang sama dari masing-masing orang seperti itu. Nah, di sini pengertian tim yang dinamis. Tim yang dinamis itu tim yang memiliki semangat kinerja yang sangat tinggi. Tim yang dapat memanfaatkan semua energi dalam tim. Tim yang menghasilkan sesuatu. Tim yang penuh dengan rasa percaya diri, tim yang para anggotanya menyadari kekuatan dan kelemahan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, ini kita sambil cross-check lagi ya. Di sini kan terutama teman-teman ini ya, teman-teman engineer dan analis ya, pasti sudah beberapa kali masuk di tim A, tim B, tim C, seperti itu. Nah, di sini tim yang memiliki semangat kinerja yang sangat tinggi ini mampu mempengaruhi terbentuknya tim yang dinamis seperti itu, karena ya kita tahu gitu untuk mencapai suatu tujuan kita harus bekerja gitu, harus bertindak, harus bergerak gitu. Kita nggak bisa cuma diam aja. Ketika kita hanya diam, ya kita hanya berada di satu titik seperti itu. Dan bahkan ketika kita tidak memiliki ide, ya kita hanya bergerak di tempat, jalan di tempat seperti itu. Kita sudah mengeluarkan usaha, sudah berusaha seperti itu, tapi kita masih di satu titik gitu. Berarti kita masih belum memiliki untuk semangat kinerja yang tinggi. Atau kita masih belum memiliki kesadaran bahwasanya kita bekerja dengan satu tim dan kita tuh sudah punya tujuan gitu loh. Yang kedua, tim yang dapat memanfaatkan semua energi dalam tim ini berhubungan dengan tim yang para anggotanya menyadari kekuatan dan kelemahan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Maksudnya adalah dalam satu tim
itu terdiri dari beberapa individu. Setiap individu memiliki karakter masing-masing. Setiap individu memiliki pola pikir masing-masing. Setiap individu memiliki cara kerja masing-masing. Sehingga dalam suatu tim itu harus mengenali satu sama lain anggotanya, menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri maupun anggota yang lain seperti itu. Sehingga sebenarnya tuh baik di awal, dikatakan dinamis itu ketika sama-sama tahu. Nah, bagaimana sih untuk sama-sama tahu? Ya kita di awal gitu, di awal ketika kita dibentuk tim, itu kita saling sharing gitu. Kekuatannya apa, memiliki, kalau diimplementasikan di Javan ya, dia memiliki skill apa, dia pernah berpengalaman di project apa, menggunakan apa gitu. Kemudian dia memiliki kelemahan apa, dia ketika pengalaman di project A, dia ada kendala di mana, seperti itu. Nah, kalau di kerja di Javan ya, kalau di Javan kan selain penawaran kan ada proses apa ya, ditunjuk gitu ya, dipilih kamu di project A, kamu di project B, seperti itu. Nah, itu berarti apa? Berarti orang lain itu sudah bisa melihat diri kita memiliki kelemahan dan kelebihan seperti apa. Itu untuk yang memang kita sudah tahu, dalam artian kita sudah beberapa kali bekerja sama sehingga orang bisa membaca, orang bisa merasakan gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang baru, sama-sama baru? Kita dibentuk satu tim dengan peranggotaan yang baru semua gitu. Ya kita dengan sharing. Di sini ada teman-teman baru ya, teman-teman magang maupun karyawan-karyawan baru. Di sini kita hanya sebatas tahu dari tes teknis. Oke, dia di sini cepat, dia ngodingnya cepat gitu. Dia kemampuan browsingnya cepat, dia kemampuan ngetiknya cepat. Tapi di luar itu kita masih belum tahu. Nah, di sini fungsi dari rekan-rekan yang belum mengenal karyawan baru maupun karyawan baru yang belum mengenal karyawan lama, ataupun dari misalkan tim PM, supervisor, misalkan saya juga HCD kayak gitu. Sebenarnya kamu ini siapa gitu? Kamu ini bagaimana? Kamu ini seperti apa? Atau menginformasikan, saya ini seperti ini. Saya memiliki kelebihan kekurangan seperti ini gitu. Mengetahui untuk menyadari kekuatan dan kelemahan dalam satu tim itu penting. Karena di dalam prosesnya pasti akan ada lika-liku, pasti akan ada permasalahan, pasti akan ada apa ya, gangguan seperti itu. Nah, disitulah fungsi kita untuk saling memahami, saling menyadari seperti itu. Kemudian tim menghasilkan sesuatu, jelas dibentuknya suatu tim untuk bekerja pasti ada tujuan gitu. Maka di sini dikatakan bahwasanya tim yang dinamis itu tim yang menghasilkan sesuatu karena dia punya tujuan, karena dia akan berproses, karena dia akan bergerak seperti itu. Tim yang mempunyai penuh rasa percaya diri, ya harus percaya gitu ya, harus memiliki rasa percaya diri. Bagaimana kita bisa bergerak kalau kita aja tidak memiliki rasa percaya diri, kita tidak apa ya, kita tidak mengakui bahwa kita mampu, kita tidak mengakui bahwa bisa menyadari ya, bahwa kita memiliki skill yang dirasa kita mampu menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama dengan anggota yang lain, kayak gitu. Sehingga dalam hal ini ketika rekan-rekan ditunjuk, misalkan Mas Riki ke project PLN dong, waduh saya masih karyawan baru, pokoknya PLN projectnya besar, kayak gitu. Ya udah percaya diri aja ketika Mas Riki Febriansyah ya, Mas Riki ditunjuk, Mas Riki diminta, berarti orang percaya dengan Mas Riki. Nah, sekarang tinggal Mas Riki yang membangun rasa percaya dirinya, seperti itu. Kemudian, di sini dibahas unsur-unsur dalam tim yang dinamis menurut Richard. 1. Menyatakan secara jelas misi dan tujuannya. 2. Beroperasi secara kreatif. 3. Memfokuskan pada hasil. 4. Memperjelas peran dan tanggung jawab. 5. Diorganisasikan dengan baik. 6. Dibangun di atas kekuatan individu. Poin pertama, menyatakan secara jelas misi dan tujuannya. Kalau memang rekan-rekan berada di dalam suatu proyek yang rekan-rekan sendiri belum tahu, jangan berjalan. Rekan-rekan harus tanya gitu. Tanya deh ke PM-nya.
tanya deh ke anggota yang lain, kita di project ini untuk apa sih? Kita di tim ini untuk apa sih? Apa tujuan kita? Untuk mencapai garis finish. Oke, itu untuk tujuan. Kemudian bagaimana dengan misinya? Apa misi tim kita? Didiskusikan sampai akhirnya oke, kita satu misi ya. Kita satu misi untuk mendapatkan tujuan yang sama. Seperti itu. Kemudian beroperasi secara kreatif dalam prosesnya. Dalam prosesnya kita ya saling bertukar pikiran, saling bertukar ide. Bisa jadi kelemahan rekan kita itu bisa kita tutupin. Bukan ya, bisa jadi kita lebih unggul dari rekan kita, tapi bisa jadi memang itu belum dipikirkan rekan kita, tapi kita sudah memikirkan. Bisa juga terbalik, kita sudah memikirkan sesuatu hal yang itu belum dipikirkan oleh rekan kita, seperti itu. Kemudian memfokuskan pada hasil, kembali lagi ke hasil, ke tujuan gitu ya. Kita pengen apa sih? Kita pengen projectnya selesai tepat waktu. Oke, dari situ kita breakdown. Untuk mencapai tepat waktu apa sih? Kita harus mengerjakan taks apa aja, kemudian dalam pekan 1, 2, 3, 4, itu capaiannya apa aja, pekan 1 harus menyelesaikan apa, pekan 2 apa, pekan 3 apa, semisal ada kendala, tim anggota A harus bagaimana, anggota B harus bagaimana, anggota C harus bagaimana. Apabila itu tersusun, kita akan mencapai. Tapi kita juga harus jaga-jaga gitu, karena ya tidak ada yang menjamin bahwasanya dalam berproses dia akan jalan lurus saja terus dia sampai di satu titik. Bisa jadi di jalannya dia menemukan celah, menemukan cabang, menemukan batu yang sehingga dia harus menemukan permasalahan sehingga dia harus menyelesaikan. Nah, itu harus dipikirkan, diplanningkan juga semisal terjadi sesuatu hal yang di luar dari plan awal. Seperti itu. Yang keempat, memperjelas peran dan tanggung jawab. Ini sejauh ini sudah ini ya, sudah jelas ya di tim-tim. Jadi peran analis itu apa, dia bertanggung jawab dalam hal apa, peran programmer itu apa, bertanggung jawab dalam hal apa. Semisal memang dari rekan-rekan sendiri bingung gitu kan. Kan ada ya sebelumnya atau mungkin sampai saat ini pun programmer yang jadikan analis gitu. Dia ikut analisis, tapi dia juga ikut ngoding seperti itu. Coba tanya lagi tuh ke PM atau ke supervisornya, sebenarnya saya di posisi ini sebagai apa gitu. Kalaupun memang dia sebagai analis dan programmer, oh ya berarti jelas gitu. Oke, saya membuat analisa, kemudian saya juga ikut mengerjakan gitu. Fungsinya saya membantu rekan saya yang programmer lain seperti itu. Jadi dari awal atau kalau memang baru masuk di pertengahan ya, kalau memang masih belum jelas terkait peran dan tanggung jawabnya, silakan untuk didiskusikan seperti itu. Karena dengan kita tahu, itu akan meminimalisir permasalahan yang terjadi. Setidaknya kita sudah tahu terlebih dahulu peran dan tanggung jawab kita itu seperti apa. Kemudian untuk yang kelima, diorganisasikan dengan baik. Dijalankan, didiskusikan, disampaikan, diordinir. Apa ya bahasanya ya? Dibahas, diproses dengan timnya itu secara baik, secara terbuka. Kemudian dibangun di atas kekuatan individu. Nah di sini dibangun di atas kekuatan individu ya. Ini sama halnya dengan tadi, di mana kita sadar akan kekuatan dan kelemahan gitu. Di sini perlu diperhatikan bahwasanya ketika seseorang itu punya kelemahan, jangan berlindung di bawah kelemahan itu. Contoh saya di bidang HR, saya lemah di administrasi. Tapi saya tidak boleh berkata, tuh kan benar, saya lemah di administrasi, makanya saya kok disuruh ngurus pendataan, rekap yang berbau dengan misalkan Excel, pasti ribet tuh, pasti lama, pasti berantakan, pasti datanya direvisi seperti itu. Saya nggak boleh seperti itu. Tapi ini merupakan tantangan buat saya di mana
saya harus bisa menjadikan kelemahan saya itu adalah kekuatan saya. Seperti yang pernah di-share ya, di-share oleh Pak Wisnu waktu di grup general yang di Facebook itu, jangan mengabaikan suatu kelemahan atau kekurangan diri. Bisa jadi kesuksesan kita di masa depan itu berasal dari kekurangan atau kelemahan kita. Nah, dari situ tadi yang saya katakan bahwasanya kita perlu tahu kekurangan dan kelebihan kita. Untuk di poin kekurangan perlu disampaikan, tapi juga perlu dibumbui dengan rasa semangat dan percaya diri. Oke, saya lemah di sini, tapi saya masih mau belajar. Saya lemah di tester karena saya tidak teliti, tapi saya mau tetap di tester karena saya ingin menjadi orang yang teliti. Seperti itu. Dari situ nanti akan ada dari anggota-anggota lain di mana akan menjadi perhatian khusus. Oh, dia lemah di tester. Seperti itu. Dia lemah di tester, di testing kayak gitu. Ya udah, tapi dia masih mau tuh. Dan sejauh ini masih belum ada kendala, tapi tetap akan menjadi bahan perhatian. Mungkin bisa jadi tidak hari ini tapi besok seperti itu. Jadi dibangun di atas kekuatan individu adalah kita sama-sama percaya kemampuan yang kita miliki itu mampu menyelesaikan, mampu mencapai tujuan dalam satu tim, dalam target suatu tim. Untuk poin ketujuh, saling mendukung kepemimpinan anggota yang lain, mengembangkan iklim tim, menyelesaikan ketidaksepakatan, berkomunikasi secara terbuka, 11 membuat keputusan secara objektif, 12 mengevaluasi efektivitas diri sendiri. Nah, untuk poin ketujuh, saling mendukung kepemimpinan anggota yang lain. Ini kalau kita mundur melihat waktu ke belakang seperti itu, ketika kita masih sekolah, SMA, SMK, ataupun kuliah, kayak gitu, hal ini saya merasakan ini masih sering terjadi seperti itu. Jadi, maksudnya gini, saling mendukung kepemimpinan anggota yang lain, jadi dalam artian, apabila dalam satu tim itu pasti akan ada leadernya ya. Nah, kita harus nge-support tuh. Harus harus punya percaya dengan orang tersebut. Bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana kita bisa berproses kalau kita tidak percaya bahwa orang tersebut akan berhasil memimpin kita. Orang tersebut dijadikan satu pemimpin, pasti dia mempunyai dasar. Pasti akan ada dasar-dasar tertentu kenapa orang tersebut dijadikan satu pemimpin gitu. Nah, melanjutkan yang bahasan saya tadi, mundur ke belakang dalam waktu ketika waktu sekolah, hal ini masih terjadi dalam satu kelompok. Itu iri kali ya, iri ketika orang lain dijadikan pemimpin seperti itu. Karena kita merasa, aku juga bisa kok untuk menjadi pemimpin. Aku dalam diriku ada jiwa leadership. Sekalipun kemarin sudah dibahas ya, buat kita leadership itu semua orang punya jiwa leadership. Nah, seperti itu. Jadi dia akan merasa tersaing itu, kenapa tidak aku gitu. Nah, seharusnya di industri kerja yang sekarang, di posisi kita yang sekarang, di zona kita yang sekarang, pikiran seperti itu sudah tidak ada lagi. Kalaupun kita punya pola pikir yang, kalaupun kita punya karakter yang sebenarnya kita bisa juga jadi pemimpin. Berproseslah tanpa menjatuhkan orang lain. Jadi, kita berusaha, kita tampil, kita perform, lakukan yang itu belum dilakukan oleh pemimpin kita, tapi masih dalam garis yang benar, ya lakukan, kerjakan. Karena apa? Orang lain yang akan melihat. Bisa jadi di project selanjutnya, itu kita yang akan memimpin. Seperti itu. Kemudian yang ke-8, mengembangkan iklim tim. Di dalam proses tim, itu pasti akan ada banyak sekali, iklim dalam artian ya, di mana satu tim itu bersemangat, di mana dalam suatu tim itu timnya sedang berada di puncak-puncaknya permasalahan kayak gitu. Jadi ada fase di mana sedang mengalami permasalahan keributan tim.
Mungkin dalam menyelesaikan satu project kayak gitu, dalam satu tim ini sama-sama merasa benar gitu. Sama-sama memiliki tujuan yang sama-sama benar, tapi caranya itu berbeda-beda. Nah, ini perlu dikelola, perlu dikembangkan, perlu diatur, perlu di-manage, perlu dikontrol. Jadi jangan dibiarkan dia akan berada dalam iklim panas ya, dalam artian ya kita akan lebih baik berdebat seperti itu. Yang 9, menyelesaikan ketidaksepakatan. Sudah pasti sama-sama tahu bahwasanya untuk sampai ke tujuan kita harus sama-sama sepakat, sama-sama sepemahaman, sama-sama satu pandangan seperti itu. Poin 10, berkomunikasi secara terbuka. Ini beberapa kali saya berdiskusi dengan Mas Diki, Pak Atep. Semisal ada tim yang ingin bertanya karena ketidakpahaman dia, mending diinfokan aja di grup, mending tanya aja di grup. Di grup itu kan terdiri dari banyak orang. Bisa jadi di situ ketika dia bertanya, itu dijawab oleh ahlinya. Kalaupun tidak, mungkin dijawab oleh orang yang lebih tahu. Seperti itu. Jangan pernah takut salah untuk bertanya, apalagi di dalam grup. Karena ketika kita salah, belum tentu orang lain di luar kita, selain kita, itu mereka tahu semua kok. Bisa jadi ada orang lain juga yang tidak tahu, tapi kebetulan ketika kita salah, dia jadi tahu. Sehingga dalam hal tersebut, kita sudah menolong orang lain secara tidak langsung. Kita yang bertanya, ternyata apa yang kita lakukan itu salah, dan itu dibaca oleh orang lain tidak akan melakukan itu. Contohnya misalkan kita sedang berada di hutan gitu ya, berada di hutan, kemudian kita terhalang kayu, tapi kita nggak ngeliat, kita jatuh, luka gitu. Tapi kita masih ditolong sama orang yang ada di dekat kita, pas kebetulan kita jalan bareng gitu, ditolong, diobatin lukanya. Nah, dari situ orang kan melihat gitu kan, oh berarti di situ ada kayu, berarti kita tidak akan melewati situ, atau ketika kita lewat situ, kita akan melangkah yang lebih besar. Nah, dengan kejadian itu secara tidak langsung ya, kita sudah menolong orang lain, dan kita akan lebih mempermudah berproses satu tahap lebih cepat. Orang lain tidak perlu salah di tempat yang sama, seperti itu. Jadi untuk terkait komunikasilah secara terbuka, sampaikan, dan jangan ada rasa takut. Kalaupun salah pasti dibenahi, seperti itu. Untuk poin 11, yaitu membuat keputusan secara objektif, jangan subjektif. Ini pasti semua sudah paham juga terkait ini. Karena akan ada dampak-dampak jika berpendapat secara subjektif. Yang ke-12, mengevaluasi efektivitas diri sendiri. Masih sama dengan poin yang memahami kelemahan dan kekuatan diri sendiri. Seperti jadi dilihat proses kerja kita selama ini. Kita memiliki kelebihan apa sih? Gitu. Kontribusi dari kelebihan kita di mana? Kemudian kita mempunyai kelemahan apa? Diusahakan atau tidak? Semisal diusahakan, progresnya seperti apa? Semisal tidak, apakah dengan kita meletakkan kelemahan kita itu ada di satu wadah yang sebenarnya kita bisa memanfaatkan? Nah, dari situ ke depannya bisa nih kelemahannya tadi dikontrol lagi. Terus kita mulai handle dalam satu wadah tadi yang sebenarnya bisa digunakan dari kelemahan kita. Gitu. Kemudian tahap perkembangan tim dari Peter. Yang pertama ada forming, pembentukan satu tim. Kedua ada storming, mencari jati diri. Yang ketiga ada performing. Yang keempat ada transforming. Jelas di awal pasti akan ada pencairan bentuk, lebih ke pembentukan gitu ya. Kita bentuk tuh satu tim. Kemudian yang kedua
storming, mencari jati diri tim. Dalam satu tim, itu ada beberapa orang. Beberapa orang punya beberapa karakter. Beberapa orang mempunyai beberapa ide. Sehingga dari situ harus kita satukan dulu. Harus kita kenali. Sampailah kita saling mengenal, oh sebenarnya tim kita ini berkarakter yang seperti apa sih orang-orangannya. Oh, tim kita ini ketika ada masalah, cara proses penyelesaiannya bagaimana sih. Nah, di situ. Ketika memang itu sudah saling mengenal, sudah saling tahu, kita proses bekerja nih. Nah, ketika sudah proses bekerja, pasti akan mulai muncul tuh hasil kerjanya kayak gitu. Hasil kerja A, B, C, D, E gimana. Terus jika digabungkan progres suatu proyek itu bagaimana. Di situ akan terlihat. Kemudian transforming. Tim terbiasa dengan budaya kerja baru. Nah, ini menarik ya sebenarnya. Teman-teman bisa cross check sendiri. Kemarin habis di project apa? Simple. Sekarang di project apa? XL. Terus di project apa lagi? PLN. Kayak gitu. Teman-teman tuh sebenarnya bisa melihat ya. Melihat ketika di project simple bagaimana, XL bagaimana, PLN bagaimana. Nah, poin 4 ini juga sebenarnya sudah terjadi ya. Jadi ketika rilis party project tuh, atau sebelumnya review project, ketika diskusi, ketika ada ide atau koreksi, ada kalimat yang, oh kemarin ketika saya di project A, itu seperti ini berhasil kok. Kok di sini nggak berhasil ya? Terus, oh kemarin saya di project B, dalam hal ini, iya saya gagal. Coba deh project ini jangan pakai tools yang ini. Nanti gagal juga, misalkan kayak gitu. Jadi sejauh ini teman-teman sudah meresap, sudah apa ya? Sudah merangkum ya dari setiap project, sudah mengenali karakter projectnya, sudah mengenali permasalahan projectnya, sehingga ketika ada di project lain, dia punya rekam memori itu. Oh, ketika di project ini saya begini. Berarti di project ini harus bisa lebih lagi. Semisal yang di project sebelumnya lebih baik, bisa baik, ya bisa juga diterapkan di project yang saat ini. Gitu. Selanjutnya, tahapan perkembangan tim, membangun tim yang dinamis menurut Richard. Menetapkan arah, bergerak, mempercepat gerak, sampai. Menetapkan arah, ya kita cek dulu tujuannya sama enggak, seperti itu. Kita mau ngapain bangun tim? Kita mau ngapain dengan adanya tim? Berarti ya kita harus cek dulu tujuannya apa. Kayak gitu. Terus, yang kedua bergerak. Ketika sudah tahu tujuannya apa, ayo mulai dikerjakan gitu. Sudah tahu peranannya apa, kamu mengerjakan apa, saya mengerjakan apa, dia mengerjakan apa, di situ mulai bergerak. Di poin ketiga, mempercepat gerak. Kita sudah bergerak dari yang tadi awalnya bergerak, sudah tahu ritmenya, nah kita mulai mempercepat nih. Tujuannya adalah poin 4, kita sampai di tujuan. Kita sampai pada suatu hasil. Seperti itu. Membangun rasa kebersamaan tim. Untuk membangun rasa kebersamaan di dalam tim, maka setiap anggota kelompok harus mampu untuk menerima keragaman anggota tim. Anggota suatu tim hendaknya memiliki karakteristik yang berorientasi pada opini, persamaan, dan tujuan. Ya, dalam satu tim pasti akan ada keragaman ya. Oh ya, apabila ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, bisa langsung saja ya, silakan open mic. Selanjutnya, karakteristik berorientasi pada opini. 1, berlawanan dengan orang yang bersifat dogmatis. Dogmatis itu berpegang pada kepercayaan mereka tanpa berpikir dan hanya ikut-ikutan aja. Paham ya dalam hal ini ya. Jadi mengikuti alur gitu. Akan mengarahkan pada tindakan tidak mengutuk orang lain. Saat ini sedang berada di iklim yang seperti apa, yaudah dia ngikut aja. Mau bagaimana gitu. Kemudian memperkenalkan gagasannya tanpa mengusulkan.
atau bahkan mengisyaratkan agar orang lain memberi posisi istimewa pada gagasannya. Memperkenalkan gagasan tanpa mengusulkan, tanpa mengkode, harus pakai ide aku ya. Nah, di sini poinnya adalah kalau bisa dalam berkalimat itu dikurangi katakan. Karena kan itu dapat apa ya? dapat mendekte gitu. Oh, ini baik kan gitu. Oh, iya baik ini. Ini loh minumannya enak kan? Iya kan gitu. Jadi ada proses mendikte dari katakan. Poin yang ketiga, saling meminta ide dari anggota kelompok lain bukan berorientasi pada gagasan perorangan. Ini Java sudah melakukan ya dari release party project dan juga review project sebelumnya. Jadi kita minta pendapat dari orang lain seperti itu. Kemudian tidak hanya memfokuskan pada idenya sendiri, tapi menginvestigasi pendapat dari orang lain. Mendengarkan tuh masukan dari orang lain, kemudian dikelola. Bagusnya di mana, diletakkan di mana, atau ada beberapa yang ini nggak cocok nih untuk di tim kita, seperti itu. Selanjutnya karakteristik berorientasi pada persamaan. Anggota tim yang berorientasi pada persamaan melihat keragaman sebagai satu unggulan. Perbedaan yang dimiliki dapat dipakai untuk mengecek setiap sudut puncak dan dasar suatu masalah. Mengandalkan semua anggota dan kepercayaan kepada anggota tim meningkatkan produktivitas. Untuk poin 1 ini, dari berbagai macam karakter dalam suatu tim, dalam anggota suatu tim, itu tadi pasti akan ada ide atau cara yang berbeda-beda untuk sampai ke satu tujuan. Nah, itu bisa dikelola, bisa dijadikan satu masukan, atau bisa dijadikan bahan diskusi, dalam artian apakah memang kita bisa dengan ide kita masing-masing, atau kita berada di satu ide untuk mencapai satu tujuan, seperti itu. Mengandalkan semua anggota, jadi semua anggota berperan. Yang jelas ketika semua anggota ikut berperan, harus paham dulu terkait peranan dan tanggung jawabnya tadi. Kemudian kepercayaan kepada anggota tim meningkatkan produktivitas. Kalau tadi saya mengatakan kita harus percaya terhadap pemimpin dalam suatu tim. Poin kedua, kita harus percaya dengan anggota-anggota yang lain. Bahwasanya apa yang mereka kerjakan juga akan membantu kita sampai tujuan. Apa yang analis create soalnya, tasknya, itu pasti sudah untuk mencapai progres dalam satu project, untuk mengejar satu progres dalam satu project, seperti itu. Apa yang programmer kerjakan, itu pasti akan membantu untuk kita sama-sama menyelesaikan project tersebut. Jadi harus sama-sama percaya nih. Kalau kita masih belum bisa percaya, itu akan susah. Berarti kita harus membangun rasa percaya itu. Analis percaya dengan programmer percaya dengan analis. Analis dan programmer percaya dengan PM. PM percaya dengan analis dan programmer, seperti itu. Selanjutnya, karakteristik berorientasi pada tujuan. Tim yang terdiri dari anggota yang berorientasi pada tujuan, kecil kemungkinan akan timbul konflik di dalamnya yang disebabkan oleh keunikan kelompok. Nah, ini ya tadi kita tahu tujuannya apa dalam satu tim, kita sama-sama sepakat. Dari situ kita akan menyatukan ide, menyatukan cara bagaimana kita untuk sampai di satu tujuan tersebut. Tapi kalau misalnya kita ingin sih di tujuan yang sama, tapi dengan hasil yang berbeda, itu di dalam prosesnya bisa jadi kita akan mendapatkan beberapa konflik yang itu ya perlu usaha untuk menyelesaikannya. Karena perbedaan pendapat, perbedaan gagasan, perbedaan ide, seperti itu. Untuk poin kedua, keseluruhan anggota tim berorientasi pada tujuan bersama,
Anggota tim mengakui bahwa masing-masing anggota tim memiliki tujuan dan kemungkinan tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan tim. Keunikan anggota tim yang muncul segera dapat diatasi. Tidak dibiarkan melahirkan masalah baru. Nah, ini. Ketika memang ada ide, kita tampung dulu. Ada ide lagi kita tampung, ada ide lagi kita tampung. Mana yang memang akan mempercepat untuk sampai ke tujuan. Kalaupun ide kita tidak diterima, bukan berarti kita salah kok. Tidak selalu kita salah. Bisa jadi ada ide lain yang lebih cepat. Jadi dari sisi anggota yang menyampaikan ide pun harus apa ya? Harus menerima. Nggak boleh dengan semuanya harus pakai ideku, semuanya harus pakai saranku. Itu nggak bisa. Jadi kita harus benar yang ketika di tim itu membutuhkan solusi atau membutuhkan masukan, kita menyampaikan. Tapi ketika kita tidak, apa yang kita sampaikan itu tidak digunakan, ya kita harus menerima dan kita sepakat dengan ide-ide siapa yang digunakan. Seperti itu. Peran individu dalam tim. Keberhasilan suatu tim sangat tergantung dari peran individu-individu dalam tim. Ini sudah pasti karena dalam tim itu terdiri dari beberapa individu. Ada 5 peran individu dalam suatu tim yang berhasil. Yang pertama sebagai driver. Dia mengembangkan gagasan, memberi arahan, menemukan hal-hal baru. Kemudian sebagai plannernya, menghitung kebutuhan tim, merencanakan strategi kerja, kemudian menyusun jadwal. Sebagai enablernya, ini membutuhkan individu yang ahli memecahkan masalah, mengelola sarana atau sumber daya, menyebarkan gagasan, melakukan negosiasi. Eksekutor, mau bekerja menghasilkan output, mengkoordinir, dan memelihara tim. Controller, membuat catatan, mengaudit, dan mengevaluasi kemajuan tim. Nah, ini dari secara umum gitu. Kalau untuk project Java misalkan, pasti sudah ini ya, sudah ada perannya masing-masing, analis bagaimana, programmer bagaimana, tester bagaimana, PM bagaimana. Membangun kebanggaan tim pada suatu usaha untuk memotivasi tim secara efektif agar mampu membangun kebanggaan tim. Di sini perlu poin-poin yang disadari gitu ya. Perlukah membangun kebanggaan tim, terus mempertahankan tim kerja, itu sangat diharapkan. Tim yang dinamis akan selalu mempertahankan prestasinya, capaiannya, hasilnya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan tim, biar timnya ini mampu ya membangun kebanggaannya itu berarti proses yang dibanggakan, hasil yang dibanggakan. Poin pertama, memotivasi anggota tim untuk berkomitmen. Komitmen ya, balik lagi komitmen. Jadi ketika kita sedang di pertengahan proses ya dalam menyelesaikan satu proyek, ketika kita sedang down, ketika kita sedang kok kayaknya banyak banget sih kerjaannya, kok kayaknya banyak banget permasalahan yang muncul, kita harus ingat lagi di awal komitmen kita bagaimana sih. Aku sudah berkomitmen nih untuk menyelesaikan sampai selesai. Ya udah, kita harus mencari jalan tengah ketika kita ada permasalahan, kita harus mencari jalan keluar ketika kita menghadapi rasa susah atau kesalahan. Kita harus mencarikan solusi. Kemudian kalau memang kita kekurangan motivasi, kita harus mencari motivasi itu. Kalau memang kita tidak tahu, kita bisa cari lewat orang lain. Kita bisa cari dengan media lain seperti itu. Yang kedua, ini peranan ini ya. Bisa jadi ini peranan untuk diri kita sendiri terhadap anggota lain, atau
Bisa jadi ini peranan PM misalkan, atau tech lead-nya, atau project leader-nya, atau HCD misalkan, memotivasi anggota tim yang tidak termotivasi. Semisal dari pihak anggotanya yang tidak menyampaikan tuh, sedang tidak termotivasi, dia udah diem aja dan dia tidak mau mencari mencari solusi apa yang harus dilakukan seperti itu. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kerjasama tim adalah perlunya meningkatkan kerjasama tim yang efektif. Kunci utamanya adalah komunikasi yang efektif. Lagi-lagi komunikasi, teman-teman. Jadi, nitip juga buat semuanya, termasuk diri saya sendiri, untuk selalu menjaga komunikasi, untuk menjaga koordinasi. Kalau memang sifatnya tidak pribadi sekali, kalau memang itu memang terkait pekerjaan, yuk mulai dibiasakan kita untuk bertanyanya di grup kayak gitu. Jadi kita melakukan komunikasi terbuka. Kita memberi kesempatan buat diri kita sendiri untuk berlatih komunikasi dan juga kita mempermudah diri kita sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ketika kita tidak tahu, kita mengkonfirmasi atau kita bertanya dalam suatu grup, akan ada banyak sumber tuh. Dan bisa jadi juga misalkan dari sumber A itu justru dia juga belum paham dan akhirnya dibenarkan oleh sumber B. Lagi-lagi kita melakukan satu pertolongan untuk orang lain gitu. Terus konsep dasar membangun tim efektif, pengertian tim kelompok. Nah, di sini ada 7 resep habits yang perlu dimiliki oleh individu yang ingin memiliki keefektifan yang tinggi. Menurut Steven, 1, harus proaktif ya. Terus yang kedua, mendahulukan yang utama. Yang ketiga, selalu memulai dengan end result. Yang keempat, pendekatan win-win solution. Yang kelima, berusaha mengerti orang lain sebelum dimengerti orang lain. Jadi kita dulu yang memulai. Yang keenam, selalu menciptakan sinergi, keterpaduan, dan kebersamaan. Yang ketujuh, selalu mengasah dan mengembangkan diri, baik itu fisik sosial maupun nilai-nilai yang ada. Manfaat membangun tim efektif. 1, sasaran tim realistis dan dapat dicapai secara optimal. Ini terkait tujuan dan prosesnya. Yang kedua, anggota tim dan pemimpin tim mempunyai komitmen agar tim itu berhasil. Berarti harus sama-sama sepemahaman. Tujuannya apa? Deal ya. Kamu paham, saya paham, dia paham, kita paham. Kemudian yang ketiga, anggota tim memahami prioritas anggota lainnya. Keempat, komunikasi bersifat terbuka. Yang kelima, pemecahan masalah lebih efektif. Yang keenam, umpan balik lebih memadai. Yang ketujuh, tercapainya produktivitas tim. Kemudian tim dihargai atas hasil yang sangat baik. Jadi perlu nih mungkin juga semisal dari PM, HCD, tech lead, project leader, semisal ada tim yang dia sudah bekerja baik, semisal dari HCD gitu masih kebobolan, nggak tahu nih ternyata si Mas Novi ini kerjanya baik kayak gitu. Ya boleh nih diingetin gitu, ditegur. Misalkan dari PM gitu. Ini si Mas Novi ini kerjanya baik. Boleh dong dibantu untuk mengapresiasi gitu. Dalam bentuk apapun.
Karena itu akan menjadi rasa bangga untuk diri orang tersebut gitu. Menghargai dan diapresiasi. Selanjutnya, anggota kelompok termotivasi untuk mengeluarkan idenya. Anggota kelompok menyadari pentingnya disiplin, anggota kelompok lebih berprestasi dalam bekerja sama. Jadi ingat kemarin itu, jadi ada masukan, ada info bahwasanya A itu ketika berkumpul bersama seluruh tim, itu dia tidak menyampaikan ide-idenya, dia tidak menyampaikan pendapatnya, dia tidak menyampaikan gagasannya. Tapi ketika itu secara general ya, tapi ketika dia berada dalam suatu tim kecil, justru dia sangat aktif, justru dia sangat menyampaikan ide-idenya, dan kebetulan memang ide-idenya itu digunakan. Berarti sebenarnya dia punya kemampuan untuk menyampaikan ide-ide yang baik, ide-ide yang berguna seperti itu. Jadi ini buat koreksi kita bersama, ketika memang kita punya ide, kita punya masukan, solusi, ayo sampaikan. Coba dikurangi rasa takutnya untuk berbicara, dikurangi rasa takutnya untuk berpendapat. Kalaupun kita salah itu kan dibenahi. Kalaupun tidak sejalan, itu pasti akan ada penjelasannya. Kenapa sih kok berbeda? Seperti itu. Intinya kita ayo bareng-bareng yuk. Kita berani berbicara, kita berani berpendapat, kita berani memberikan ide gagasan. Seperti itu. Selanjutnya ini boleh nih teman-teman kok menerapkan semisal iseng gitu kan sama timnya kebetulan lagi main bareng kayak gitu. Coba deh buat game korek api gitu. Jadi dari korek api atau apa ya, lidi atau batu kecil kerikil kayak gitu. Buat apa? Buat game apa gitu. Buat bentuk karakter apa atau buat apa ya? Bentuk apa kayak gitu. Terus pahami dalam prosesnya, dalam prosesnya bagaimana kerjasamanya, bagaimana rasa empatinya, bagaimana cara orang lain, cara anggota lain itu memberikan solusi untuk mencapai suatu tujuan gitu. Kalau memang ini gamesnya ini masih terbilang mungkin sangat umum, sering digunakan atau sangat ya dapat dikatakan anak-anak kayak gitu ya teman-teman, punyalah game-game lain yang kurang lebih konsepnya sama seperti ini. Nah, oke, ini yang terakhir. Jadi tadi saya menyampaikan di awal bahwasanya saya pengen teman-teman fokus, kalaupun tidak fokus pada bacaan di slide ini, setidaknya teman-teman fokus untuk mendengarkan. Tapi kalau memang teman-teman difokuskan untuk ke sini, ya yuk kita mengisi nih, sudah waktunya kita mengisi tim dinamis menurut Javan yang nantinya layak digunakan untuk Javan apa aja gitu ya. Oke. Di sini wow banyak ya. Oke, Mbak Melati minta bantuan dong. Untuk asal tunjuk ya, asal tunjuk bebas, nggak harus urut dari atas sampai bawah. Tapi intinya di sini ada berapa nih? Ada 20 dikurangi slide saya, berarti ada 19, dikurangi saya ada 18. Ada 18 personil. Berarti kita harus 18 tim dinamis menurut Javan, pendapat ya. Jadi teman-teman satu orang, satu ide, satu pendapat. Tim dinamisnya yang diharapkan itu seperti apa sih? Gitu. Silakan Mbak Melati bisa main sebut-sebut. Mas Novi Aditya. Oke. Ya. Ini menurut Mas Novi nih, tim dinamis yang bisa diimplementasikan ke Javan, yang bisa dibangun di Javan yang seperti apa sih? Satu kalimat aja. Satu kalimat, satu pendapat aja.
Untuk antar anggota itu saling memahami kondisi satu sama lain lah. Ya, entah itu secara kelebihan, kekurangan, ataupun kondisi misalkan load ya, beban kerjanya dia seperti apa. Karena kan di Javan kan yang saya ketahui memang satu orang itu bisa mengerjakan multiple proyek kayak gitu. Oke. Oke. Terima kasih, Mas. Next, Mbak. Mbak Anita. Mbak Nita, Mbak Nita. Mbak Anita. Ya. Mana nih, Mbak Nita? Dari mana? Menurut Mbak Nita nih, Aku sih apa ya? Tadi aku mau ngomong apa? Nanti dulu deh. benar nanti, kalau nanti malah kepake loh. Enggak, aku tadi memikirkan sesuatu tapi aku udah lupa. Oke deh. Oke, ditukar dulu deh. Oke, Mbak Erika. Halo. Hai, halo Mbak. Apa nih menurut Mbak Erika? Satu. Bentar. Oke. Skip aja dulu bentar, aku lagi mikir. Oke. Yuk, Mbak Melati. Kalau Mas Randi. Halo. Hai. Ya, Mas. Gimana Kalau nih? dari aku, tim dinamis untuk di Javan itu aktif sih. Aktif dalam artian apa nih? Ya, misal nggak ada tas, bantu yang lain gitu. Atau lagi banyak tas banget yang due date-nya lebih gitu, itu juga nyari bantuan ke yang lain. Terus misalkan rajin bertanya juga ke yang lain. Apalagi kan udah punya leader-leadernya gitu. Oke. Berarti aktif mengkomunikasikan progres ini ya, pekerjaan ya. Iya. Oke, terima kasih. Yuk. Selanjutnya, Bu Reni. Halo Bu Reni, masih ngurus BAST kah? Halo. Kalau aku saling sesama anggota tim saling bersinergi aja sih. Satu kata aja sih, sinergi. Oke. Next Mbak Melati. Mas Rama. Siapa tuh yang chat tadi? Rama dulu deh, nanti dibaca Mbak Erikanya dari itu. Jadi nggak? Jadi dong. Iya, jadi. Aduh, udah di Mbak Anita nih. Wah, cari contekan lain. Dinamis. Lanjut dulu. Gimana? Ini Mbak dari Mbak Anita, saling mendukung dan memotivasi. Oke. Oke. Kalau dari Mbak Erika, nggak malu kalau menemukan stuck langsung ditulis atau chat jika stuck. Tidak malu apabila menemukan apa? Stuck, Mbak. Stuck. Apa? Stuck. Oh, stuck. Yes, stuck.
Berarti ini lebih ke gimana nih Mbak Erika? Berarti kalau misal ada kendala gitu ya? Iya benar. Heeh. Oke, next. Mas Rama udah menemukan Mas Rama. Yuk, next dulu yang lain. Apa? Gimana? Dare to share. Dare to share. Ini, benar? Aha. Oke. Oke, next. Selanjutnya Mbak Muti. Mbak Muti. Oke, mungkin yang lain dulu. Mas Anan. Kakak Anan. Udah semua itu. Enggak. Nggak bisa dong, 18 dong. Nah, itu dalam anggota tim tidak boleh tidak boleh merasa paling beda sendiri. Beda sendirian nih, positif apa negatif nih? Lebih unggul atau minder? Ya maksudnya paling pintar sendiri. Oke. Paling wah sendiri. Tidak boleh keras kepala ya? Boleh nggak aku bilang kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Biar cepet. Merasa paling wah. Merasa pintar sendiri ya. Oke, next. Mbak Rini. Mbak Rini. Teteh, ada teteh. Ke Mbak Vira dulu deh berarti. Ini Viranya ada dua, Vira yang mana? Mbak Vira Fatona. Oke. Mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Oke. Next. Mas Bagus. Kang Bagus ada? Ya ada. Ini Mbak kan tadi bilangnya kalau supaya nggak malu bertanya di forum besar ya, mungkin harus ada kayak kolaborasi antara yang memang extrovert sama yang introvert gitu Mbak di timnya tuh. Jadi gimana ya? Ibaratnya ada kolaborasi antara kedua orang itu gitu yang punya sifat itu. Masuk ke komunikasi ya, berarti apa ya? Nah gitu. Oke. Mas Wahyudi. Kang Wai. Iya, halo. Baik. Apa nih kalau Kang Wai? Udah apa aja deh? Boleh lihat lagi yang atas ya? Nih. Selamat, terima kasih. Selamat tim. Tidak malu. Jatuh sel. Dia ini satu-satu. Kutnya sama. Ini deh. Boleh lebih dari satu nggak? Boleh dong. Nggak usah banyak-banyak deh. Ini aja. Pertama nggak saling tunjuk. Ya kayak gini kan, nggak tunjuk-tunjuk gitu. Gimana dulu kalau tim yang nggak aktif harus ditunjuk, harus detail nih. Iya itu tadi kan, ini kan kita pengennya ideal kan ya. Pengennya ideal. Jadi ya dalam satu tim itu udah paham role, kemudian ya nggak saling tunjuk lagi gitu. Oke, paham. Kayak gitu. Kemudian kedua,
tadi kalau misalnya dibahas ya tentang memaksakan kehendak dan segala macam itu pakai apa akhiran kan kayak gitu kan ya. Jadi dalam support ataupun kita bertanya ke orang lain itu nggak saling mengintimidasi sih antara sesama tim gitu. Ya sesama tim ataupun ke tim yang lain gitu. Ya oke, cukup itu aja deh. Gini, benar nggak? Tidak saling mengintimidasi pendapat anggota lain. Ya, boleh. Oke. Oke. Mas Zaki, Siapa, Mi? Halo. Halo. Masuk nggak suaranya? Masuk. Kang Zaki ya? Oke. Dari saya fokus terhadap solusi. Terhadap solusi Ada lagi? di balik masalah apapun itu. Oke. Mungkin ini ada sedikit bukan ini mungkin ya. Bukan sanggahan juga. Jadi berkaitan dengan ini. Kan di dalam tim itu tidak bisa dipungkiri pasti ada macam-macam ya. Walaupun misalnya idealnya sebuah tim yang dinamis itu poin-poinnya tadi ada yang di atas, tapi realitanya ini kan ekspektasi kan maksudnya tuh. Ekspektasi harapan ya. Realitanya ketika kita dimanapun itu bukan hanya di tempat kerja kan tim ada mungkin kepanitiaan kah atau misalkan keluarga bahkan ya atau dan sebagainya. Orang-orang yang tadi misalkan disebutkan mengintimidasi itu pasti ada. Pasti kan, maksudnya kadang-kadang menemukan lah istilahnya. Nah, ini poin yang saya sebutkan itu biar mungkin lebih ke subjektifnya dari diri kita sendiri agar fokus terhadap solusi dari masalah yang sedang diobrolkan. Misalnya kita mengobrol dengan orang yang intimidasi nih, pasti kan intinya kita mencari solusi dari permasalahan yang sedang diobrolkan. Jadi istilah berusaha tidak baper lah bertemu dengan orang yang intimidasi itu. Karena kan goalnya kita mencari solusi dari permasalahan yang kita sedang obrolkan gitu. Iya, betul. Nambahin dong karena terkait tentang mengintimidasi tadi ya. Ya. Jadi discuss. Ini poin-poin baru lagi atau benerin yang tadi? Kan ini tadi harapan ideal ya. Ya nanti bisa dikoreksi benerin atau misalnya nambahin gitu ya. Kalau misalnya niat kita baik, tapi pendapat kita mengintimidasi orang lain ya itu malah membuat tim itu jadi nggak itu sih, tetap aja walaupun ya setuju tadi yang disampaikan Kang Zaki fokus kepada solusi gitu, bukan subjektif gitu. Tapi aja sih dalam membangun tim kita harus menghormati dan setidaknya dalam sesama tim kita bisa memilih kata yang baik gitu, kata yang baik untuk menyampaikan supaya tidak terkesan mengintimidasi orang lain gitu sih. Iya sih. Oke. Ya itu harus banget Kang Wei kalau gitu. Ya. Kalau saya saran dari sisi pribadi subjektifnya ya, maksud subjektif kalau terhadap orang tersebut ya tidak mengamini dan tidak mendukung juga pastinya. Ya. Dengan realitanya kadang di manapun itu kita bertemu ketika kita mungkin bertambah umur dan bertambah pengalaman, ternyata ada aja 1-2 misalnya orang-orang tersebut gitu dimanapun itu. Iya, betul. Iya, sepakat. Pasti terjadi, pasti terjadi. Nah, ya tadi juga termasuk satu solusi dari ini bagaimana agar tidak terjadi intimidasi kayak gitu. Satu, kita bisa dari bahasa yang kita gunakan, perkataan yang kita gunakan, atau dari diskusi yang ada, misalkan memang kalau misalkan itu di satu general kayak gitu kita bisa diskusi untuk di tim yang kecil dulu kayak gitu. Tim kecil bukan berarti tim yang dia keluar dari general dalam artian apa ya, tim X seperti itu. Tapi memang dia tim yang tetap menjadi bagian dari general, cuman dia memang memfokuskan untuk satu topik bahas itu dulu gitu. Jadi diberi penjelasan, diinformasikan, didetailkan kayak gitu. Baru nanti kita menyampaikan lagi, ini loh sebenarnya solusinya, dan solusi ini tuh untuk tujuan bersama, seperti itu. Dan kembali lagi, bahwasanya ini yang kita harapkan gitu kan, ini yang kita harapkan. Sekalipun nanti ketika kita di prosesnya, pasti akan ada ya permasalahan-permasalahan itu tadi. Cuman kan di sini kita, ya kalau kita pengennya seperti ini, berarti kita harus sadar lagi, ayo balik lagi nih. Ditepuk lagi pundaknya, ayo kita balik lagi ke tim yang ideal lagi kayak gitu.
Oke, next. Mas Damar. Wah. Halo, Mas Damar. Apa? Menurut Mas Damar nih, tim yang dinamis di Javan kayak mana? Ojo baper, Juan. Apa? Ojo baperan. Ojo baperan. Kenapa tadi? Super sekali. Jangan baperan. Oke. Kerja gue perasaan apa jadi baby sister. Jadi termehek-mehek ya. Gue nangis. Oke, makasih. Next. Udah Mbak Mutia tadi udah keluar. Udah habis. Mas Rama udah ya? Udah, Mbak. Oh, dari Melati sama Lukman deh. Selain yang itu ya, Mbak. Kalau dari Melati apa? Lebih ke ini sih, Mbak. Mengerti visi dan misi bersamanya itu apa. Karena kan kalau kerja, kita balik lagi ke visi sama misinya. Oke. Lukman. Mbak, Lukman error. Oh, ya udah. Oke deh. Oke. Terakhir aku deh. Oke, Teh Arin ada Teh. Tadi Teteh belum kepanggil nih. Teteh. Aduh. Oke deh, kalau nggak ada, itu aja buat rekan-rekan agenda terakhir di sore hari ini terkait teamwork dan collaboration. Apa yang saya sampaikan itu menjadi bagian dari proses belajar saya. Apa yang saya dapat, ya saya sharing. Begitu juga dengan hari berkualitas atau proses kerja lainnya ketika teman-teman mendapatkan yang saya tidak dapatkan, ya saya belajar dari teman-teman. Jadi semisal ada kesalahan, yuk kita diskusi, yuk kita perbaiki. Semisal ada yang keliru, ya kita saling merevisi. Oke, gitu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak. Itu nanyain pendapat buat apa? Buat ya, kita sama-sama tahu sebenarnya tuh apa sih yang dipinginin dari masing-masing karyawan. Oh, kalau aku ini sih dapat partner yang cantik. Kalau kayak gitu bisa nggak? Mas Anan tolong anaknya, tolong. Nanti baper Mas Damar. Jangan baper, bener Kang Daki. Aku juga mau. Bahaya nih. Salam sama Melati. Apa sama lu? Halo, nama saya Buaya. Oke deh, cukup ya berarti teman-teman. Remindernya evaluasi kerja ya, minta tolong. Waduh, buaya-buayanya keluar. Minta tolong sama teman-teman yang belum ngisi evaluasi. Jadi harapannya kan kita masih belum tahu ya WFH sampai kapan. Jadi harapannya itu teman-teman tetap merasa sejahtera terhadap WFH-nya Javan gitu, karena kita masih belum tahu sampai kapan untuk WFH ini. Gitu, jadi tolong diisi yang belum. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa melengkapi timesheet-nya. Terus nanti jam 5-nya punch out. Yang besok lembur, nitip koordinasinya ya ke atasannya masing-masing. Nanti biar dari mereka akan menginfokan ke grup sendiri. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat, jaga kesehatan, libur, tetap patuh dengan protokol kesehatan COVID. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.